Saya Siti Faiza Tina Amalia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Bogosari. Lanjutkan ya Bapak, terkait dengan tadi, apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika yang nanti Bapak sampaikan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya yang pertama, karena itu berhubungan dengan manusia, yaitu kayu pekan. Karena dalam jalan bukan berarti saya itu takut, tapi harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai saya bilang seperti ini malah menimbulkan sakit hati bagi yang bersangkutan. Jadi kalau saya simpulkannya masalah ketika masalah banyak, langkah-langkahnya harus seperti ini misalnya, yang nanti supaya yang bersangkutan tidak merasa tersinggung, tetapi menerima dengan baik, memulai berjalan, masalah selesai. Yang kedua, masalah pada waktu karena Bapak Ibu mengajar sampai kadang-kadang sulit untuk mencari teman-teman yang masuk ke belajar untuk masalah. Ya, jadi masalah waktu gitu ya. Nah, apakah Bapak punya jadwal tertentu Bapak ketika misalnya Bapak mau menyelesaikan sebuah kasus dilema, apakah Bapak itu punya semacam tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak mencari jadwal? Bagaimana Bapak mencari waktu yang tepat, atau apakah punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kalau jadwal saya tidak punya jadwal, karena saya melihat gurunya dulu yang mau saya untuk ajak ngomong. Situasinya bagaimana punya situasinya beliau dalam keadaan atau meninggal ataukah ada masalah. Karena kalau suatu masalah, punya masalah, kita ajak untuk menyelesaikan masalah, menimbulkan nanti malahan tambah masalah yang akhirnya malah menimbulkan tambah masalah. Tapi saya cari Bapak Ibu guru situasi yang dulu sedang kosong, tidak mengajar, situasinya kelihatan sedang lagi gembira, saya ambil seperti itu. Jadi hasilnya waktunya kondisional. Saya kondisional. Assalamualaikum Bapak Budi. Mohon maaf, saya dari SMP Negeri 2 Bogosari. Nama saya Siti Faiza Tina Amalia. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, ingin melakukan wawancara terhadap Pak Budi terkait dengan tugas kami pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan keputusan yang pernah Bapak ambil pada saat Bapak menyelesaikan permasalahan di SD 2 Bogosari. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Terima kasih. Dilema berkaitan dengan beberapa pilihan yang baik, tetapi harus diputuskan satu di antara dilema tersebut. Tahun 2022 awal, karena saya sebagai kepala sekolah baru
saya diminta memutuskan sesuatu masalah di SD Negeri 2 Bocari. Ada sarana dan prasarana sekolah yang memang sangat dibutuhkan dan itu tidak dipunyai oleh SD Negeri 2 Bocari. Sekolah besar, tetapi memang dari segi sarpras memang belum mempunyai. Di antaranya adalah musola sekolah. Musola sekolah itu perlu diadakan dalam rangka kegiatan peningkatan dimensi 1 berkaitan dengan beriman dan bertakwa. Tetapi dalam pelaksanaannya karena tidak ada sarpras yang berkaitan dengan musola, kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, berkaitan dengan praktek sholat, itu kita kesulitan mencari tempat tersebut. Sebenarnya rencana pembuatan musola sudah lama, tetapi sampai pada tahun 2021 itu belum bisa terrealisasi. Nah, pada tahun inilah saya diberi amanat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Bocari. Terima kasih Bapak. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana itu kepentingannya yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Bapak? Berkaitan dengan pengadaan musola, sebenarnya sudah ada modal awal, tetapi kalau disesuaikan dengan RAB yang sudah direncanakan sangat tidak cukup. Nah, itu juga menjadi permasalahan bagi saya, sehingga ada beberapa alternatif. Salah satunya bersumber dari kreativitas guru dan anak-anak. Sebelum melaksanakan kreativitas tersebut, guru sudah melalui tahapan diantaranya adalah konsultasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, izin untuk mengadakan kegiatan penggalangan dana, sekaligus kegiatan berlatih wawancara. Artinya adalah ada kegiatan kontekstual langsung praktek wawancara kepada masyarakat sekitar. Tetapi di dalamnya ada kaitannya dengan bagaimana cara penggalangan dana. Pada awalnya selaku kepala sekolah ragu terhadap pelaksanaan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh anak tersebut karena waktunya itu bersamaan dengan kegiatan pembelajaran, walaupun itu prakteknya sedang praktek wawancara. Tetapi di situ ada sisipan yang berkaitan dengan keikhlasan untuk memberikan sumbangan musola tersebut. Nah, tetapi karena dilatar belakangi tahun-tahun kemarin juga pelaksanaan penggalangan dana juga lancar, tidak ada permasalahan apapun. Saya mewanti-wanti, yang penting benar-benar keikhlasan, tidak ada paksaan apapun agar tidak terjadi sesuatu. Dan karena ini ada perjalanan menuju ke lokasi, hati-hati dalam perjalanan. Itu bagi saya menjadi sebuah dilema. Oke, terima kasih Bapak. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi permasalahan ini Bapak? Apa yang tadi diusulkan oleh guru dengan kreatif. Terima kasih Bapak, luar biasa. Nah, kami lanjutkan Bapak. Hal apa saja sih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang menjadikan Bapak dilema gitu? Apa saja nih Bapak hal yang menjadikan selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Tadi sudah saya sampaikan, setiap ada masalah pasti ada solusi, tapi bagaimana kita meredam rasa. Karena ada perbedaan pendapat, muncullah sikap emosional. Tetapi kalau kita menyelesaikan dengan emosional, tidak dapat menyelesaikan masalah, tidak ada solusi. Tapi benar-benar kita redam, kalimat diatur rapi, benar-benar persuasif kepada yang bersangkutan. Walaupun misal si X
dengan argumentasi yang luar biasa, tetapi kalau tanggapan kita lebih tinggi dari nada suara, malah akhirnya tidak menimbulkan, tidak mencari solusi. Tetapi kalau kita dengan persuasif lah cara penanganannya, insya Allah kedua belah pihak akan benar-benar sadar, oh iya memang itu mungkin belum diperbolehkan, tidak diperbolehkanlah untuk model-model yang sudah dilakukan tadi. Insya Allah kedua pihak juga memahami dan penyelesaiannya insya Allah happy ending. Harapan saya seperti itu. Jadi harus dipertemukan kedua belah pihak tersebut dan harus ada perantara untuk menengahi dan tetap mengedepankan kekeluargaan. Tidak ada rasa emosional. Emosional itu bisa kita benar-benar diredam supaya tidak timbul apapun, dan yang bersangkutan semuanya sudah mengikhlaskan. Ya. Berarti dengan pendekatan secara kekeluargaan ya Bapak tadi jadi kami simpulkan kalau Bapak itu lebih efektif dalam mengambil keputusan itu dengan meredam emosi dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Berikutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada setiap kasus-kasus yang merupakan kasus seperti permasalahan dilema? Tantangan karena kedua pendapat itu baik semua. Kedua pendapat dari kedua argumen yang sudah disampaikan harus dapat memilih satu di antara yang terbaik itu. Ya, dari yang terbaik kita ambil jalan tengah, menyatukan persepsi masing-masing supaya yang di jalan tengah yang diambil itu tidak menyalahi, tidak menyinggung perasaan yang tadi wali murid atau si guru kelas. Jadi tetap diambil jalan tengahnya dan tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan. Ini semuanya demi kebaikan bersama. Wali siswa pun akan menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Guru kelas pun akan dapat menikmati setelah kegiatan pembangunan musala pun dapat terlaksana. Berarti berhubungan dengan manusia ya Pak, dengan rasa sungkan, terus kemudian mempertimbangkan agar keputusan yang diambil tidak menyinggung salah satu, harus dicari jalan tengahnya begitu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau seperti apa Bapak bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Apakah ada jadwal tertentu begitu? Setiap ada masalah ada solusi. Kalau solusinya dalam tata kalanya mengambil waktu terlalu lama, malah nanti menjadi pemikiran. Segera setiap ada masalah langsung diselesaikan. Dan kebetulan karena ini permasalahannya sudah sampai ke tingkat atas, dalam hari itu selesaikan, karena kepala sekolah punya kegiatan juga lumayan banyak, permasalahan juga banyak. Semakin dilema menumpuk, nanti di kepala kita banyak dilema yang belum dapat terselesaikan, maka satu persatu inginnya tidak ada permasalahan lagi. Setiap masalah segera diselesaikan dalam waktu yang bersangkutan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang bersangkutan, artinya tidak boleh terlalu lama masalah tersebut terbengkelai. Jadi nanti kepala kita tidak sehat karena terlalu banyak dilema. Harapannya tidak ada dilema dalam kehidupan kita. Walaupun ada dilema, insya Allah ada solusi yang terbaik bagi kita. Oke, nah berarti tidak ada jadwal tertentu, melihat kondisi dan situasional dan harus segera sifatnya segera terselesaikan. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam tiap-tiap kasus? Ya, terima kasih. Banyak sekali di lingkungan saya
orang yang membantu dalam memudahkan dalam pengambilan keputusan, termasuk kemarin kegiatan pengadaan pembangunan musola, komite sekolah yang sangat menyengkuyung membantu dalam rangka sukses pembangunan musola, termasuk pemikiran dari pemerintahan desa, termasuk antusias dari warga masyarakat, karena memang pengadaan musola tersebut dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah, dan guru-guru seluruhnya di SD Negeri 2 Bogosari itu yang dapat membantu saya dalam rangka penyelesaian masalah. Tentunya tetap mengedepankan kembali ke setiap menyampaikan solusi, bagaimana kita kembali sikap emosional yang harus kita kendalikan, karena penyelesaian solusi kalau kita bersikap emosional tidak akan menghasilkan sesuatu, malah menjadi pemikiran. Bagi saya itu ototnya putus terlalu banyak apabila kita emosional. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan bijak, dengan senyum, ototnya putusnya sedikit sekali. Ya, terima kasih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Terima kasih. Ya, kita perlu dewasa Dewasa tidak hanya dari segi umur sudah sekian tahun, tetapi walaupun misal muda, bagaimana kita bersikap dewasa dalam menyelesaikan masalah yang pertama. Yang kedua tadi, dewasa dalam mengambil keputusan untuk tidak emosional, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan sekarang banyak sekali medsos menjadi pelampiasan untuk menuangkan kalimat karena ketidakpuasan. Kita mengendalikan diri. Medsos itu bukan untuk saling menghujat. Medsos itu bukan untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu jadi tetap harus lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah dan berpikir positif sajalah. Insya Allah setiap ada masalah ya tetap ada solusi yang terbaik. Terima kasih sekali Bapak, luar biasa. Jadi pengalaman yang harus dipetik pada wawancara ini juga saya mengambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan itu kita harus dewasa. Tidak perlu permasalahan itu diselesaikan dengan mengedepankan emosi, nggih Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas wawancara yang telah Bapak lakukan bersama saya. Demikian wawancara kami dalam pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan Bapak Budi Soekarno dari SD 2 Bobosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.